Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai teks non-fiksi bersama media pembelajaran Magnonsi. Namun sebelum itu, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks non-fiksi dan teks fiksi, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Yang kedua, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dari topik aktual yang didengar. Itu tadi merupakan capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pagi hari ini. Selanjutnya yaitu penyampaian tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Esi. Kepada Ibu Esi, disilakan. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan struktur teks non-fiksi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan isi teks non-fiksi aural. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membandingkan isi dua teks non-fiksi. Baik, untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Tarisa. Untuk Ibu Tarisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Esi. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi Magnonsi, menyimak teks non-fiksi, diharapkan anak-anak menyimak dengan seksama ya. Baik anak-anak, di sini sudah ada definisi teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan setiap hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Dengan kata lain, non-fiksi merupakan karya yang bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan yang masuk dalam teks non-fiksi salah satu contohnya yaitu berita. Oke, definisi berita. Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, dan berita merupakan suatu informasi yang dipublikasikan mengenai kejadian atau peristiwa yang akurat, terpercaya, menarik, dan terkini, serta dianggap penting bagi khayalak ramai. Baik anak-anak, di sini sudah ada 3 struktur berita. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita ini paling penting karena memuat unsur 5W dan 1H. 2. Tubuh. Tubuh ini juga paling penting karena memuat informasi pendukung. 3. Ekor. Ekor ini memuat informasi tambahan yang ada atau tidak ada dalam berita, namun ini dianggap kurang penting. Baik anak-anak, di sini sudah ada kepala berita. Kepala berita ini memuat unsur 5W dan 1H. Yang pertama, what, apa. 2, who, siapa. 3, when, kapan. 4, why, mengapa. 5, where, di mana. Dan 6, how, bagaimana. Pada tubuh dan ekor berita, tubuh berita menjelaskan informasi yang disampaikan secara rinci dan memuat latar belakang peristiwa secara menyeluruh. Pada ekor berita, memberikan informasi tambahan yang memberi pengaruh terhadap isi atau pokok dari teks berita. Baik anak-anak, di sini sudah ada kaidah kebahasaan teks berita. Pada kaidah kebahasaan teks berita ada 6 poin ya anak-anak. Yang pertama, menggunakan bahasa bersifat standar atau baku. Kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. 3. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. 4.
Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat pada unsur kapan dan di mana. Dan 6, yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Baik anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk aktivitas selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Esi. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai materi oleh Ibu Tarisa, dan di sini Ibu akan memberikan suatu aural atau rekaman berita yang nantinya anak-anak akan menyimak dan mencatat isi berdasarkan 5W1H. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, simaklah berita berikut ini. Menuju pemungutan suara, aksi protes terkait penyelenggaraan pemilu masih terjadi di masa tenang. Mulai dari aksi ketidakpuasan terhadap distribusi logistik pemilu hingga kecaman mahasiswa terhadap proses demokrasi tanah air. Kotak-kotak darimu ya dikembalikan. Sekelompok warga Kabupaten Papua Tengah ramai-ramai menyita logistik pemilu yang akan didistribusikan ke 3 distrik. Ada yang dibawa ke kantor KPU, namun ada juga yang dibakar. Diduga aksi itu dilakukan karena warga kecewa adanya form C1 KWK yang hilang di bawah panitia pemilihan distrik. Kini pihak kepolisian mengerahkan personel tambahan untuk bersiaga di daerah rawan. Aksi Gejayan memanggil mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi keprihatinan demokrasi tanah air di Sleman, Yogyakarta, Senin kemarin. Aksi dimulai dengan long march berjalan kaki dari Bundaran UGM menuju ke pertigaan Gejayan sejauh 2 km. Mahasiswa mengecam adanya dugaan kecurangan pemilu dan rusaknya demokrasi di Indonesia. Baik, tadi sudah menyimak suatu rekaman atau aural berita. Apakah dari anak-anak sekalian mengalami kesulitan dalam menyimak rekaman tersebut? Jika tidak, Ibu akan menunjuk 3 siswa untuk menyampaikan isi berdasarkan 5W1H. Baik, itu tadi aktivitas yang dapat Ibu Esi sampaikan. Untuk aktivitas selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lutfiana. Untuk Ibu Lutfiana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Esi atas aktivitas yang sebelumnya. Di aktivitas berikutnya yaitu aktivitas ketiga. Pada aktivitas ketiga ini kita akan membandingkan 2 berita dari segi isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Di sini Ibu akan memberikan instruksi. Yang pertama, buatlah 5 kelompok yang beranggotakan 5 orang dan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Kedua, setelah kelompok terbentuk, Ibu akan menayangkan 2 berita secara berurutan. Ketiga, setiap kelompok wajib menyatat struktur, isi, dan kaidah kebahasaan dari setiap berita tersebut. Keempat, nantinya pada akhir aktivitas, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan setiap kelompok masing-masing. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan waktu 2 menit untuk kalian membentuk 5 kelompok yang beranggotakan 5 orang. Baik anak-anak, apakah kelompoknya sudah siap? Jika sudah siap, di sini Ibu akan menayangkan 2 video berita secara berurutan dan jangan lupa untuk mencatat poin-poin mengenai isi, struktur, dan kaidah kebahasaan pada setiap berita. Pemirsa, aksi kejahatan seksual kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang bocah perempuan asal Kabupaten Deli Serdang yang masih berusia 3,5 tahun. Pelakunya diduga seorang siswa SMP yang merupakan tetangga korban. Kasus ini terungkap saat pasangan suami istri Daniel Purba dan Laura Siahaan melaporkan kasus ini ke Pokja Komnas Perlindungan Anak Sumatera Utara di Jalan Pelajar Medan. Sambil membawa anaknya yang menjadi korban, keluarga ini mengaku terpaksa melaporkannya ke Komnas Perlindungan Anak untuk mencari keadilan.
Menurut Laura, peristiwa itu terjadi pada awal bulan Maret saat korban melintas di depan kediaman pelaku yang merupakan tetangga mereka sendiri. Saat itu pelaku menarik korban ke dalam rumah. Setelah itu diduga pelaku menusuk-nusuk anus korban dengan jarinya. Kasus ini terungkap setelah korban mengeluh sakit dan demam. Laura juga mengaku selain putrinya, ada juga anak tetangganya yang turut menjadi korban akibat perbuatan tetangganya yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP itu. Saudara, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pondok pesantren kembali terjadi. Di Batang, Jawa Tengah, seorang pengasuh pondok pesantren diduga telah mencabuli belasan santriwatinya. Polisi menangkap Wildan Mazuri, seorang pengasuh pondok pesantren di Desa Wonosgoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Tersangka ditangkap setelah ada laporan dari 15 korban yang mengaku dicabuli pelaku. Polisi mengungkap aksi bejat pelaku ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan rata-rata korban santriwati ini berusia 14 hingga 17 tahun. Terungkapnya aksi bejat pelaku ini membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung akan mengevaluasi izin dari pesantren milik pelaku. Pelaku yang kini sudah berstatus tersangka dikenai pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sudah kita periksa 15 yang ancam hukumannya 15 tahun, tapi kalau berulang-ulang bisa tambah sepertiga maksimal 20 tahun. Baik anak-anak, itu tadi merupakan 2 berita. Di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok wajib untuk mengerjakan. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Pengerjaan lembar peserta didik dimulai. Baik, itu tadi merupakan aktivitas terakhir pada pemaparan materi teks non-fiksi. Saya Ibu Lutfi. Saya Ibu Esti. Dan saya Ibu Tarisal.